Biar nanti bapak kamu marah. Terus jantungnya kumat, kejang-kejang, terus mati. Kayak ibu kamu itu ya, lapar. Heh, pokoknya kamu gak boleh makan lagi. Karena sisa makanan kamu itu buat jatah makan siang kamu nanti. Kalau kamu habisin makanan itu sekarang, berarti kamu gak bakalan makan siang. Hari ini Damar sedih banget. Istri baru Bapak jahat banget sama Damar. Udah, jangan alasan. Sebagai hukuman, besok kamu gak akan ibu kasih uang jajan. Saya turut berbelasungkawa ya atas kepergian Ibu Nani. Beliau adalah orang yang sangat baik di mata tetangga-tetangga. Saya yakin pasti Ibu Nani sekarang sudah tenang di surga. Untuk Pak Jaya dan Damar yang tegar ya, sabar dan ikhlas menghadapi semua ini. Iya Bu, terima kasih ya atas waktunya. Kalau saya pribadi sih sudah bisa mengerti semua keadaan ini. Justru Damarlah yang saya pikirkan ke depannya. Dia masih sangat membutuhkan peran seorang ibu. Saya juga sepemikiran, Pak. Tapi mau bagaimanapun ini juga bukan mau Bapak. Apalagi keinginan Damar. Kalau Bapak berkenan menikah lagi juga tidak masalah kok. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Iya, sekali lagi saya berterima kasih ya Bu atas waktunya. Damar, ayo bangun. Udah siang ini. Aduh, iya Pak, Damar kesiangan ini. Tapi sarapannya udah ada belum Pak? Damar kan harus makan dulu. Sarapan. Siapa yang buatin sarapan? Bapak aja sekarang ini harus berangkat ke ladang. Belum lagi nyuci baju, nyuci piring kemarin. Kamu juga manja banget. Bangun pagi aja nggak bisa. Apa-apa harus dikasih. Apa-apa harus disiapin. Loh, kok Bapak bentak-bentak Damar? Bapak tega. Kalau Ibu masih ada, pasti Ibu belain Damar. Ibu gak pernah marahin Damar. Gak kayak Bapak. Damar. Tunggu. Maksud Bapak nggak gitu. Maafin Bapak. Damar. Maafin Bapak ya. Damar, kamu bisa keluar sebentar? Bapak mau bicara. Iya Pak, iya. Ada apa ya Pak? Begini, Bapak berniat untuk menikah lagi. Bapak kewalahan mengurus rumah ini. Pagi-pagi harus berangkat ke ladang. Belum lagi mencuci baju, mencuci piring. Ditambah harus masak buat sarapan kamu, buat Bapak sendiri juga. Jadi semua ini bukan berarti Bapak melupakan ibu kamu ya. Tapi Pak, Ibu nggak bisa diganti Pak. Iya, Bapak tahu nak, Bapak mengerti. Dan tidak akan pernah bisa diganti. Tapi Bapak juga janji
Bapak akan tetap sayang sama kamu. Bapak juga akan jamin bahwa nanti ibu kamu yang baru pasti bisa menyayangi kamu sepenuh hati, seperti ibu kamu dulu. Pokoknya, kalau ada apa-apa, Damar tinggal cerita ke Bapak aja ya. Bapak janji, Bapak akan selalu belain Damar. Nah, Siska, mulai sekarang semua urusan rumah tangga kamu yang urus ya. Ini ada uang untuk beli lauk, beras, semua kebutuhan makan. Dan ini uang jajan khusus untuk Damar. Karena dia masih terlalu kecil. Kalau dikasih duit banyak, takutnya jatuh. Apalagi bisa hilang. Kamu mengerti kan? Iya, mengerti Mas. Siska mengerti kok. Syukurlah. Kalau begitu, Mas tidur dulu ya. Ngantuk. Capek banget hari ini. Kerja dari pagi. Iya Mas, duluan aja ya. Nanti aku nyusul kok. Sekarang mau nyuci piring dulu. Oh alah, jadi gini ya keadaan keluarga ini. Ternyata bapaknya ngasih duit ke istrinya. Terus istrinya ngurus keperluan rumah tangga doang. Oh gitu. Kalau begitu aku pangkas saja duitnya. Sisanya buat keperluan aku pribadi. Buat belanja baju, emas, aku tabung sendiri aja di ATM aku. Gimana pun caranya, biar aku atur nanti. Damar, sini makan dulu nak. Ibu sudah siapin dari tadi. Kamu kan mau berangkat sekolah. Jadi harus sarapan dulu ya. Biar nanti semangat dan lebih mudah menyerap pelajarannya. Iya, iya Bu. Makasih ya Bu. Damar, makan yang banyak ya. Biar sehat, pintar, dan cepat besar. Biar nanti Damar bisa jadi orang sukses. Damar mau kan buat bangga Bapak? Wah, iya, makasih ya Bu doanya. Damar janji, Damar akan rajin belajar, agar Damar bisa jadi anak yang pintar dan sukses. Damar ingin membanggakan Bapak dan juga membanggakan Ibu. Syukurlah. Bapak senang sekali dengarnya. Kamu sangat bersemangat membangun masa depanmu, Damar. Dan juga Siska, terima kasih ya. Kamu sudah banyak bantu Mas dan juga Damar. Jangan gitu Mas. Itu kan sudah kewajiban saya. Damar juga sudah saya anggap seperti anak saya sendiri Mas. Siska, Mas, udah dulu ya makannya. Sekarang mau langsung ke ladang aja. Bentar lagi udah mau musim panen. Dan kamu, Damar, awas ya, ingat. Kalau sudah selesai makan, langsung siap-siap mandi. Terus berangkat sekolah. Jangan sampai telat. Kalau begitu, Bapak berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Iya Mas, silakan. Hati-hati ya. Udah, makannya segitu aja. Jangan nambah. Udah, Damar, jangan makan lagi. Cukup. Tapi kan Bu, Damar masih lapar. Ibu bilang juga tadi Damar suruh makan banyak. Makan banyak. Lapar. Pokoknya
kamu nggak boleh makan lagi. Karena sisa makanan kamu itu buat jatah makan siang kamu nanti. Kalau kamu habisin makanan itu sekarang, berarti kamu nggak bakalan makan siang. Gimana? Ibuku, ngomongnya kayak gitu. Udah. Sekarang kamu cuci semua itu. Sekalian piring makan bapak kamu juga. Mulai sekarang, setiap hari, kamu harus kayak gini. Kamu harus bisa mandiri. Jangan manja kayak kemarin. Damar, mau pergi sekolah. Ntar, terlambat. Gimana? Siapa suruh bangun siang? Udah, cepat. Sana, cuci piring. Jangan banyak ngomong. Nurut aja sama ibu. Ingat ya, ibu kamu yang dulu itu udah mati. Sekarang bapak kamu pilih saya jadi ibu kamu. Jadi mau gimana pun, kamu harus nurut sama saya. Nah, kalau kayak gini kan enak. Aku tinggal main HP sampai Mas pulang. Makanan tinggal beli. Baju tinggal taruh di mesin cuci. Sisanya biarin aja Damar yang cuci piring. Sekalian biar dia gak manja lagi. Bu, Damar, udah selesai nyuci piringnya. Kalau begitu, Damar mau berangkat sekolah ya. Sekalian minta duit jajan Damar. Ya. Berisik. Ini duitnya. Udah, sana pergi. Bu, uang jajannya kok cuman segini ya? Biasanya nggak segini, ini kurang bu. Kalau segini, cuman cukup buat beli es aja. Aduh, berisik banget. Bersyukur aja udah dikasih. Masih aja rewel. Dasar anak manja. Tapi bu, nanti kan Damar makan siangnya di sekolah. Kalau duit Damar nggak cukup, nanti Damar makan apa? Udah berapa kali ibu bilang, kamu pikir uang bapak kamu itu gak ada habisnya. Bapak kamu itu kerja capek dari pagi sampai sore. Bapak itu bukan cuma nafkahin kamu aja, tapi saya juga. Ingat itu. Jangan enakan kamu aja perutnya kenyang. Ibu jahat. Ibu udah keterlaluan. Awas saja, aku laporin ke bapak. Sialan, berani-beraninya ini anak manja lawan aku. Awas saja, aku beri pelajaran dia sekarang. Oh, kamu mau lapor ke bapak? Ya udah, sana lapor ke bapak. Biar ibu dimarahin bapak kamu. Gitu ya? Asal kamu tahu ya, bapak kamu itu punya penyakit jantung. Apa? Enggak mungkin. Enggak mungkin, Bu. Bapak baik-baik aja kok selama ini. Bapak kamu sendiri yang ngomong. Dia bilang jangan bilangin ke Damar semua ini. Ibu sekarang bilang ke kamu itu biar kamu tahu dan gak berani buat bapak marah seenaknya. Bapak, enggak mungkin. Bapak enggak punya penyakit. Ya udah, terserah kamu ya. Kalau kamu masih mau laporin bapak, ya udah sana. Biar nanti bapak kamu marah. Terus jantungnya kumat, kejang-kejang, terus mati. Kayak ibu kamu itu ya? Iya, itu yang kamu mau. Baik anak-anak, berhubung sudah masuk jam pulang sekolah, silakan kalian bisa berkemas dan bersiap-siap pulang ya. Dan ingat, hati-hati di jalan ya. Langsung pulang ke rumah. Jangan main dulu. Baik, Bu. Ya, Bu.
Damar kok kayak lagi sakit ya? Kayak pucat, lemes gitu. Biasanya nggak kayak gitu dia. Dia anaknya ceria banget. Damar, Damar, tunggu. Iya, Bu. Ada apa ya? Kamu kenapa? Hari ini lemes banget. Kamu sakit. Nanti ibu anterin sekarang ya, pulang ke rumah. Sekalian ibu kasih tahu bapak kamu. Enggak, Bu. Jangan. Damar enggak apa-apa kok. Kamu yakin? Serius? Iya, Bu. Iya, enggak apa-apa kok. Damar, sehat-sehat aja. Hihihihi. Ya udah, kalau kamu bilang kayak gitu, ibu jadi mengerti kok. Hati-hati di jalan ya. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Biasanya Damar nggak kayak gitu di sekolah. Saya tahu banget, bapaknya itu sayang banget sama dia. Nggak mungkin dia nggak dikasih makan, apalagi sampai nggak jajan. Atau ada hal lain yang buat dia tertekan ya? Jadi, selama ini Bapak lagi sakit ya? Kenapa Bapak nggak pernah cerita ke Damar aja ya? Jujur, Damar jadi takut banget. Bapak, kenapa ke depannya? Damar janji, Damar nggak akan buat Bapak marah lagi. Damar takut hidup sendiri. Apalagi istri baru Bapak jahat banget sama Damar. Sekarang aja Damar jadi males pulang ke rumah. Damar takut sama Ibu Siska. Ntar Damar diomelin lagi. Dibentak-bentak. Disuruh-suruh. Ditambah badan Damar juga lemes banget sekarang. Tadi pagi sarapannya sedikit banget. Karena nggak dibolehin habis sama ibu. Belum lagi duit jajan Damar. Sekarang sedikit banget. Tadi aja cuman bisa beli es. Sama beli permen. Damar jadi kangen ibu. Apa Damar ke makam ibu aja ya sekarang? Iya, sekalian sambil istirahat dulu. Iya, Damar kesana aja deh. Sekalian Damar pengen cerita sama ibu. Damar yakin ibu pasti dengerin cerita Damar. Ibu, ini Damar. Hari ini Damar sedih banget. Istri baru Bapak jahat banget sama Damar. Dia pura-pura baik di depan Bapak aja. Tapi pas Bapak udah pergi, dia tiba-tiba marahin Damar. Tadi Damar dibentak, diomelin. Padahal Damar nggak salah apa-apa. Ibu, Damar kangen ibu. Andaikan Damar masih bisa lihat ibu, Damar pengen banget peluk ibu. Damar kangen tidur bareng ibu, kangen dimasakin ibu, kangen makan sama ibu, Bapak. Damar pengen kayak dulu lagi. Damar ngantuk, tidur aja deh di samping ibu. Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro Dari dan tadi pokok-pokok kok, kebijakan Mas, fiskal. nggak lihat Damar ya?
atau bisa kita sebut Padahal ini sudah siang loh. DPKF tahun 2027. Apa Damar belum pulang? Pertama, Iya, pendapatan negara belum dalam pulang, APBN Mas. 2027 Aneh juga, padahal udah kami siang targetkan loh. mencapai kisaran 11,82 Ya hingga udah, kalau begitu Mas 12,40% cari Damar dulu dari ya. produk Takutnya domestik dia bruto ada kita. kenapa-napa. Nggak biasanya Untuk dia mendukung belum berbagai pulang jam program segini. prioritas Sekalian mau dan tanya sama program-program gurunya. vital kita. Jangan Belanja negara Mas. direncanakan Mas kan baru pada datang, kisaran 13,62 belum sempat istirahat juga. hingga Biar aku aja yang cari Damar. 14,80% Ya dari udah, PDB kita. kamu yang cari Damar ya. Dari Mas sisi mau pembiayaan, istirahat dulu. Nggak Defisit apa-apa. kita Pasti Mas, di tahun pasti aku 2027, cari kok. defisit APBN Lagian akan kami aku jaga juga khawatir banget pada sama kisaran Damar. 1,80 Apalagi dia masih hingga SD maksimal loh. Belum tahu 2,40% apa-apa. PDB. Aku Dan jadi kita makin akan gak berjuang tega terus kalau dia kenapa-napa. menekan dan Sekarang jam berapa ya? Waduh, Damar udah kelamaan tidur. Damar harus pulang ini sekarang. Jangan sampai Bapak nyariin Damar. Aduh, kemana sih dia? Si anak manja itu nusahin aja. Padahal tinggal pulang sekolah aja langsung ke rumah. Susah banget. Nambah-nambah pekerjaan aku aja. Awas aja kalau ketemu. Aku kasih pelajaran dia. Nah, itu dia. Si anak manja. Hei, Damar, sini. Ibu. Kamu itu dari tadi kemana? Pulang kok lama banget. Oh, kamu sengaja ya? Supaya bapak nyalahin ibu. Biar ibu dimarahin sama bapak. Iya, kamu mau bikin rekayasa ya? Kamu mau balas dendam? Astaga, enggak Bu. Damar enggak kepikiran kayak gitu. Enggak. Udah, jangan alasan. Sebagai hukuman, besok kamu gak akan ibu kasih uang jajan.